Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Bathara Parikenan atau Bambang Parikenan adalah putra Bathara Brahmana Resi atau Brahmani dalam pedalangan Jawa dengan Dewi Sri Hunon, putri Sang Hyang Wisnu dengan permaisurinya Dewi Sri Pujayanti. Ia mempunyai dua orang saudara seibu lain ayah. Putra Dewi Sri Huno dengan Bathara Brahmana Sadewa atau Brahmana Raja atau Brahmana dalam pewayangan Jawa. Kakak kandung ayahnya Bathara Brahmana Resi masing-masing bernama Dewi Srini dan Dewi Satapi. Sejak kecil, Bambang Parikenan tinggal di Kahyangan Untara Sagara dalam asuhan Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri Pujayanti, kakeknya. Karena ayahnya, Bathara Brahmana Resi turun ke Arjopodo di pertapaan Paremono, Pegunungan Sapto Arga. Adapun ibunya menikah lagi. Layaknya yatim piatu, ia telah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sejak kecil. Kemudian diasuh kakeknya, yakni Bathara Wisnu. Mengapa ia terpisah dari ayah dan ibunya? Ceritanya sedikit mengenaskan. Ketika Parikenan masih dalam kandungan, ayahnya yang bernama Bambang Brahmani bertandang ke kediaman uaknya atau Pak D-nya. Pak D-nya atau pamannya bernama Brahmana atau Brahmana Sadewa. Ayahnya ingin memperkenalkan Dewi Sri Hunon, istrinya, kepada kakaknya yang selama ini belum pernah berjumpa dengan Dewi Sri Hunon. Dulu kala ketika Dewi Sri Hunon pernah akan dijodohkan dengan Brahmana, namun karena Brahmana tidak mengetahui asal-usul dan bahkan belum pernah ketemu, Bathara Brahmana menjadi agak sangsi tentang calon istrinya tersebut. Oleh sebab itu ia menolak dan akhirnya yang menikahinya adalah adiknya. Namun ketika ia telah bersuamikan adiknya, ya Dewi Sri Hunon ini tadi, maka adiknya ingin sekali mengajak ke tempat Bathara Brahmana, kakaknya yang dulu hendak memperistri Dewi Sri Hunon, istrinya. Namun alangkah terkejutnya Bathara Brahmana ketika melihat paras dari Dewi Sri Hunon sangatlah cantik jelita. Ia begitu menyesal. Nah, oleh karena Bathara Brahmani, adiknya, memiliki sifat luhur dan welas asih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Bathara Brahmani merelakan Dewi Sri Hunon, istrinya, untuk menikah dengan Bathara Brahmana. Meskipun hal ini dianggap baik, tapi tetap saja hal ini tidak dapat dibenarkan secara etis, karena biar bagaimanapun istrinya Dewi Sri Hunon memiliki perasaan. Sudah selayaknya dan sepantasnya Bathara Brahmani seharusnya menghargai istrinya, menghargai perasaannya, dan menghargai keinginannya, bukan semaunya saja melepaskan istrinya kepada Bathara Brahmana, meskipun Bathara Brahmana adalah kakak kandungnya sendiri.
Ketika hendak menyerahkan Dewi Sri Hunon, sebelumnya Bathara Brahmani mengatakan kepada kakaknya untuk menunggu sampai putranya lahir, yakni dikenal dengan nama Bambang Parikenan. Disinilah semua cerita itu bermula antara Pandawa dan Kurawa. Setelah Sri Hunon melahirkan, Brahmani menyerahkan kembali istrinya kepada mertuanya, Bathara Wisnu. Brahmani berpesan agar mantan istrinya dinikahkan dengan kakaknya, yakni Bathara Brahmana. Kemudian Bathara Brahmani lebih memilih untuk mengasingkan diri menjadi pertapa. Bambang Parikenan menikah dengan saudara sepupunya sendiri, Dewi Brahmaneki, putri Prabu Basurata atau Bathara Srinada, Raja Negara Wirata, dengan Dewi Bremaniyuta. Bathara Srinada adalah putra Sang Hyang Wisnu dengan Dewi Sri Sekar atau Dewi Sri Widawati. Sedangkan Dewi Bremaniyuta adalah putri Bathara Brahma dengan Dewi Rarasyati. Dari perkawinan itu ia memperoleh 4 orang putra, masing-masing bernama Dewi Kanika, Karya atau Resi Manimoyasa, Resi Manobawa, dan Resi Paridharma. Resi Manimoyasa kelak turun ke Arjapada membuat pertapaan di puncak Retawu, Gunung Saptaarga, menikah dengan Dewi Kaniraras yang turun-temurun melahirkan keluarga Pandawa dan Kurawa. Ada banyak kisah-kisah mengenai Bambang Parikenan. Sifat-sifat kepahlawanannya dan keteguhan hatinya menginspirasi berbagai kisah pewayangan. Salah satunya yang berjudul Parikenan Kromo. Kisah Parikenan Kromo ini menceritakan perkawinan antara Raden dengan Dewi Brahmaneki, adik Prabu Basupati, yang dari perkawinan ini kelak akan melahirkan Resi Manummayasa, yakni pendiri Padepokan atau dari Pandawa dan Kurawa. Kisah ini disusun berdasarkan sumber serat Pustaka Raja Purwa karya Ngabei Ranggawarsita dengan sedikit pengembangan yang ditulis oleh Heri Purwanto. Prabu Brahmana Resi di Kerajaan Giliwangsi dihadap oleh Patih Brahmasadana, Arya Brahmana Stuti, Arya Brahmana, Arya Brahmana Sidi, dan Arya Brahmana Kestu. Mereka sedang membicarakan rencana pernikahan Raden Parikenan yang saat ini sudah berumur 20 tahun. Setahun yang lalu, Prabu Brahmana Satopo berkunjung ke Kerajaan Wirata untuk melayat meninggalnya Begawan Wasubrata, Prabu Basurata. Pada saat itulah ia tertarik melihat adik Prabu Basupati, yaitu Dewi Brahmaneki, dan terus terang ingin mengambilnya sebagai menantu, yaitu dinikahkan dengan Raden Parikenan jika kelak masa berkabung telah usai. Akan tetapi Dewi Brahmaneki memang agak bimbang menanggapi lamaran tersebut. Jika ditinjau secara usia, Raden Parikenan dan Dewi Brahmaneki memang sebaya. Namun jika ditinjau secara silsilah, Raden Parikenan masih terhitung saudara dengan Dewi Brahmaneki. Prabu Basupati takut mendapat murka para dewa, sehingga ia pun mengajukan syarat, yaitu pihak pengantin pria harus dapat menghadirkan pohon Joyondaru dan Dewandaru dari kayangan Suralaya untuk memayungi kedua mempelai. Serta upacara pernikahan mereka nanti harus diiringi tetabuhan gamelan Lokananta milik Bathara Indra.
Jika Bathara Indra bersedia meminjamkannya, itu berarti para dewata telah merestui pernikahan antara bibi dan keponakan tersebut. Kini waktu setahun telah terlewati dan masa berkabung telah usai. Prabu Brahmo Satopo merasa sudah tiba saatnya untuk menikahkan Raden Parikenan dengan Dewi Brahmanegi. Namun saat ini Raden Parikenan sedang pergi meninggalkan istana entah kemana. Oleh sebab itu, Prabu Brahmo Satopo pun mengutus Raden Sugondo putra Arya Brahmana Kestu untuk berangkat mencarinya. Setelah Raden Sugondo berangkat, tiba-tiba datang Patih Salwacalo dari kerajaan Medang Sindhulo menghadap Prabu Brahmo Satopo untuk menyampaikan surat dari rajanya yang baru, yaitu Prabu Swalodara. Prabu Brahmo Satopo teringat kalau Patih Salwacalo ini adalah pengikut Prabu Siwaloto, yakni cucu Bathara Kala yang dulu pernah menduduki kerajaan Giling Wesi. Siwaloto kemudian tewas di tangan Raden Parikenan atau Bambang Parikenan yang menyerang Prabu Siwaloto yang kala itu menyerang Kahyangan Suralaya. Sedangkan kerajaan Giliwangsi dapat direbut kembali oleh Prabu Brahmo Satopo dengan bantuan bala tentara dari kerajaan Medang Kamulan. Prabu Brahmo Satopo masih ingat kalau yang menjaga kerajaan Giliwangsi saat itu bernama Resi Swalodara, mewakili Prabu Siwaloto. Patih Swalocolo pun bercerita bahwa Resi Swalodara memang orang yang ditugasi menjaga kerajaan Giliwangsi saat Prabu Siwaloto menyerang Kahyangan Suralaya. Resi Swalodara lalu melarikan diri saat Prabu Brahmo Satopo datang merebut kembali kerajaan Giliwangsi. Sementara itu, Patih Salwacalo juga melarikan diri dari Kahyangan Suralaya saat Prabu Siwaloto tewas di tangan Raden Parikenan. Patih Salwacalo dan Resi Swalodara lalu bertemu dan sepakat membangun kembali kerajaan Medang Sindhulo yang ditunggal mati oleh Prabu Siwaloto. Akan tetapi keduanya lalu berselisih tentang siapa yang berhak menjadi raja. Perselisihan itu akhirnya dimenangkan oleh Resi Swalodara, sehingga tahta kerajaan Medang Sindhulo jatuh kepadanya. Sementara itu, Patih Salwacalo harus rela tetap menduduki jabatan sebagai patih. Sekarang telah berlalu sejak kejadian itu. Prabu Swalodara berniat mengubah permusuhan dengan kerajaan Giliwangsi menjadi persahabatan. Maka Patih Salwacalo diutus untuk mengantarkan surat lamaran kepada Prabu Swalodara yang ingin mempersunting Dewi Serini, saudari kembar Raden Parikenan, sebagai permaisuri. Prabu Brahmo Satopo sangat marah membaca surat tersebut dan langsung menolak lamaran itu mentah-mentah. Patih Salwacalo membalas dengan ancaman bahwa pasukan Medang Sindhulo akan datang menyerbu kerajaan Giliwangsi dan merebut Dewi Serini secara paksa. Setelah berkata demikian, ia lantas undur diri kembali ke perkemahan untuk melapor kepada Prabu Swalodara. Tidak lama kemudian, Medang Sindhulo pun datang menyerbu. Prabu Brahmo Satopo dan Patih Brahmo Sadono beserta para Arya pemimpin pasukan Giliwangsi menghadapi serangan tersebut. Alhasil pertempuran besar pun terjadi. Prabu Brahmo Satopo tidak menyangka pihak Medang Sindhulo selama 5 tahun ini ternyata berhasil menghimpun angkatan perang baru sehingga dapat mengimbangi kekuatan Giliwangsi. Melihat para prajuritnya banyak yang tewas dibantai oleh para raksasa secara ganas, Prabu Brahmo Satopo akhirnya memerintahkan untuk mundur dan menutup rapat-rapat gerbang benteng kerajaan Giliwangsi. Sementara itu, Raden Sugondo yang mendapat tugas menjemput Raden Parikenan tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun memutuskan untuk meminta petunjuk kepada Begawan Rukmawati di Gunung Mahendra.
Begawan Rukmawati menerima kedatangan Raden Sugondo dan segera bertapa brata untuk mencari tahu di mana keberadaan Raden Parikenan. Beberapa saat kemudian ia pun mengatakan bahwa Raden Parikenan sedang bertapa di hutan Tikbororoso. Demi untuk mendapatkan izin Betara Indra dalam hal memenuhi persyaratan pernikahan yang diajukan oleh Prabu Basupati. Begawan Rukmawan mendapat gambaran bahwa Betara Indra telah berkenan mengabulkan permintaan tersebut, mengingat Raden Parikenan pernah berjasa mengalahkan musuh kayangan Suralaya, yakni Prabu Siwoloto. Begawan Rukmawati lalu memberi petunjuk lain kepada Raden Sugondo supaya menikahi Ken Raketan, anak seorang tuwu baru di kerajaan Wiroto bernama Kyai Wrigu. Meskipun Raketan hanya seorang gadis biasa dari Wasutiro, namun ia adalah titisan bidadari bernama Betari Daruni. Sedangkan Raden Sugondo sendiri adalah titisan Betara Baruna. Mereka telah ditakdirkan untuk berjodoh dan kelak menurunkan raja-raja tanah pun memohon diri meninggalkan Gunung Mahendra. Bondo berhasil menemukan Raden Parikenan sedang bertapa di tengah hutan Tikbrasara. Ia pun membangunkan sepupunya itu dan menyampaikan pesan Begawan Rukmawati bahwa Betara Indra telah mengabulkan permohonannya sebagai imbalan atas jasanya menumpas Prabu Siwoloto beberapa waktu yang lalu. Raden Parikenan gembira mendengarnya. Ia lalu mengajak Raden Sugondo naik ke kayangan Suralaya untuk menghadap Betara Indra. Betara Indra di kayangan Suralaya menerima kedatangan Raden Parikenan dan Raden Sugondo dengan ramah tentang persyaratan yang diajukan oleh Prabu Basupati. Segalanya akan dikabulkan oleh Betara Indra meskipun silsilah Raden Parikenan terhitung masih berkerabat dengan Dewi Brahmaneki. Meramalkan bahwa perkawinan mereka akan menurunkan manusia-manusia hebat, raja-raja terkenal sepanjang masa, yakni para Pandawa dan Kurawa. Akhirnya Betara Indra pun berjanji akan mengutus para Jawata untuk mengangkut pohon Joyondaru dan Dewandaru beserta gamelan Lokananta ke kerajaan Gilingmusi. Sedangkan Raden Parikenan dan Raden Sugondo diperintahkan untuk pulang lebih dulu karena negeri mereka saat ini sedang dikepung musuh dari kerajaan Medang Sindulo. Raden Parikenan dan Raden Sugondo telah sampai di perkemahan pasukan Medang Sindulo yang terletak di luar benteng kerajaan Gilingmusi. Mereka langsung menantang Prabu Siwolodoro dan Patih Swolocolo untuk bertanding menentukan hidup dan mati tanpa melibatkan pasukan besar mereka. Tantangan tersebut diterima, maka diadakanlah perang tanding antara Raden Parikenan melawan Prabu Swolodoro serta Raden Sugondo melawan Patih Swolocolo. Setelah memakan waktu cukup lama, perang tanding tersebut berakhir dengan kematian Prabu Swolodoro dan Patih Swolocolo. Pasukan raksasa Medang Sindulo ketakutan melihat kedua pemimpin mereka tewas. Mereka pun menyerah dan memohon ampun, kemudian pergi meninggalkan kerajaan Gilingmusi. Prabu Brahmasatopo sangat gembira mendengar putra dan ponaknya telah berhasil mengalahkan musuh. Tak lama kemudian, Betara Wrehaspati datang diiringi para Jawata dan bidadari mengantarkan pohon Joyondaru dan pohon Dewandaru serta gamelan Lokananta sebagai syarat pernikahan Raden Parikenan. Prabu Brahmasatopo atau Brahmana Resi bertambah gembira menerima kiriman dari persyaratan terpenuhi. Prabu Brahmasatopo pun memimpin rombongan pengantin pria berangkat menuju kerajaan Wiroto. Rombongan ini disambut baik Raden Parikenan dan Dewi Brahmaneki berlangsung khidmat. Para tamu berdatangan dari segala penjuru, yakni Sri Maharaja Purwocandra dari kerajaan Medang Kamulan,
serta Prabu Sri Mahawan dari kerajaan Purwacarita untuk memberikan restu. Pada saat itulah Prabu Sri Mahawan tertarik melihat kecantikan Dewi Srini dan ingin menjadikannya sebagai menantu. Maka Prabu Sri Mahawan pun menyampaikan niatnya kepada Brahmo Brahmasatapo, yakni ingin menikahkan Dewi Srini dengan Raden Waya dan berharap hubungan keluarga antara kerajaan Gilingwangsi dan Purwacarita bisa semakin bertambah erat. Dari sosok Parikenan atau Bathara Parikenan ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita jadikan inspirasi. Bambang Parikenan memiliki masa kecil yang tidak terlalu menyenangkan. Dia tidak mendapat asuhan langsung dari orang tuanya dan diasuh oleh kakeknya Bathara Wisnu. Seperti yang telah kita ketahui di atas melalui kisah-kisah cerita pewayangan Bathara Parikenan, dia memiliki sifat yang tegas, jujur, patriotik, pemberani, dan memiliki budi yang luhur. Meskipun dia tidak dididik secara langsung oleh kedua orang tuanya, namun Bathara Parikenan ini memiliki karakter yang bagus. Keberhasilan seseorang tidak didukung hanya pada satu hal saja, tapi bagaimana dia memutuskan akan seperti apa dia tumbuh dan berkembang. Saya memiliki sebuah kisah contoh. Ada seorang ayah pemabuk yang memiliki 2 orang anak. Ketika tumbuh dewasa, anak yang pertama memilih untuk menjadi seorang pemabuk seperti ayahnya. Kerjanya hanya malas-malasan, mengeluh, dan tidak pernah melakukan hal baik. Sedangkan anak sulungnya memilih untuk menjadi hal yang lebih baik dari ayahnya yang pemabuk, yakni dia pekerja keras, orang yang berhasil dan sukses dalam hidupnya. Itulah mengapa keberhasilan seseorang ditentukan oleh pilihannya dan bagaimana dia memutuskan perjalanan hidupnya kelak. Bathara Parikenan adalah leluhur dari Pandawa dan Kurawa. Pandawa dan Kurawa tumbuh menjadi 2 sosok karakter yang berseberangan satu sama lain. Meskipun sama-sama hebat, sama-sama sakti tanpa tanding, mereka memilih jalannya masing-masing. Kurawa di sisi kiri dan Pandawa di sisi kanan. Penggambaran Parikenan merupakan sosok buah pemikiran di mana alam para dewa merupakan alam luhur, alam pemikiran. Alam pemikiran yang luhur ini seringkali ditinggalkan oleh seseorang, sama seperti Bathara Parikenan yang juga ditinggalkan oleh orang tuanya. Secara lebih lanjut, Bathara Parikenan ini seperti gagasan ide-ide yang baik dalam benak kita, hal-hal baik dalam diri kita, namun kita tinggalkan, tidak kita pakai, dan kita tidak berdaya gunakan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam memutuskan dan menjalani hidup, hendaknya kita menjalani hal-hal terbaik sesuai dengan hati nurani kita. Sebagaimana kita tahu, hati nurani tidak pernah menjerumuskan diri kita ke dalam suatu hal yang salah. Kesejatian dalam diri kita membuat semua hal menjadi nampak jelas. Namun, yang membuatnya tersamarkan adalah keputusan kita. Seringkali kita tahu bahwa hati nurani kita benar, namun tidak jarang keputusan yang kita ambil dan kita pilih tidak berdasarkan hati nurani, melainkan banyak faktor yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, misalnya keinginan, nafsu, birahi, dan hal-hal yang sifatnya negatif atau sifatnya dunia bawah.
Oleh sebab itu, pikiran dan akal budi yang adiluhur ini perlu kita dengarkan, perlu kita asuh dan kita kembangkan. Jangan biarkan ia mengelana sendirian dan akhirnya terkucilkan dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.